itu angka keren. Iya, ini lagi ada acara besar. Gua juga masih lagi di sini nih. Waduh. Teman-teman yang hadir malam hari ini, baru 87. Oke. Dari 87 siapa nih yang hadir di sana? Bisa ketik hadir, gitu ya. Banyak kayak yang ikut datang ke sana. Oh, Yogo hadir. Oke, siapa lagi nih? Ada Sri Wahyuni hadir. Oh, timnya datang ya, Viraloso ya, Pak Teguh. Oke, Bro Denny hadir. Mardam juga hadir. Wah, banyak yang hadir. Ramai banget kayaknya ya. Hadir, 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 hadir. Oke, oke, oke. Siapa lagi yang hadir? Ayo ketik hadir. Saya ingin tahu nih. Oh, susah ngejar buat foto sama Bang Indra katanya. Lo jadi artis lo, Indra. Ngumpet-ngumpet lo. Gak ada kok situ. Aduh. Siapa lagi nih? Bus dari Borobudur, OTW Jakarta. Kadang sinyal hilang. Oke. Siapa lagi nih? Kemarin cari Bang Indra nggak ketemu. Wah, masa? Gampang nyarinya, pokoknya yang mantul-mantul dikit itu Indra lah. Yang paling keren lah pokoknya. Susah nemuin Coach Indra. Iya. Ya, udah berapa nih? 99. Ya. Nah, saya pengen tahu nih buat teman-teman yang hadir ya, mereka bisa gua buka mic nggak, Dra ya? Kenapa? Mereka bisa buka mic nggak? Bisa ya? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa ya. Oke, oke. Nah, buat teman-teman yang hadir ya, yang hadir di Borobudur kemarin di acaranya, teman-teman bisa tulis satu kalimat aja, satu kalimat ya. Ini kan ceritanya saya orang awam nih, saya nggak ikutan, saya ingin tahu nih. Satu kalimat aja tentang acara kemarin. Nah, ya, coba tulis satu kalimat tentang acara kemarin yang teman-teman rasain, yang teman-teman dapat. Apa aja, anything, ya, yang khusus buat mereka yang hadir. Satu kalimat, satu kata boleh, ya. Terkeren, oke, luar biasa, keren, dahsyat, merinding, wih, kayak nonton film horor merinding, luar biasa, dangdutan, oke, ya, coba siapa lagi yang kemarin hadir, ketik satu kata atau satu kalimat lah, yang bisa buat saya jadi bisa ngebayang kayak apa sih acaranya AFC kemarin tuh, ya kan? Saya kan nggak ada di sana. Menyentuh kalbu. Wis, keren Lavina. Bro Denny, dahsyat. Ya, ya, ya. Sayang sini nggak bisa buka mic ya. Kalau bisa buka mic, pengen denger juga sedikit. Keren pisan. Ya. Keren pisan. Saya nggak hadir, tapi dapat cerita dari tim. Katanya luar biasa sekali. Iya dong. Weh. Terharu, bahagia. Jadi nangis-nangis nih kayaknya Mardam nih ya. Terharu bahagia ya. Iya, iya, iya. Maksudnya begitu kalau acara besar. Moga-moga teman-teman nggak lupa ya kalau acara-acara besar gitu, kumpulin sukses story ya, sama lalu jangan lupa berfoto selfie sama pembicaranya atau yang naik ke atas panggung yang memberikan success story itu, sehingga teman-teman bisa pakai itu nanti buat konten, bisa pakai untuk menginspirasi dan memotivasi tim ya. Jadi tools keren kan? Jadi tools motivasi dahsyat Philips. Oke. Oke. Arak-arakan para Bushido pakai kereta kencana. Waduh, canggih banget.
Canggih banget pakai kereta kencana. Nggak sembarangan itu kereta kencana. Foto sama Bang Indra. Yogo. Oke. Jadi sempat ya punya foto sama, maksudnya foto sama pembicara yang di depan maksudnya. Oke. Siapa lagi yang mau komen tentang acara kemarin? Apa misalnya supaya saya bisa ngebayang nih, udah menyentuh kalbu itu udah dalam banget nih. Ya. Oke. Siapa lagi nih? Spektakuler Jennifer. Yeah. Oke. Nah, teman-teman, malam hari ini ya topik kita adalah understand education and understanding ya. Nah, teman-teman kan selama 11 minggu sebelumnya itu belajar mulai dari mindset, belajar mulai dari knowledge-nya, skill-nya ya kan. Bagaimana visibility, bagaimana memahami angka, memahami tim Anda, bagaimana membangun postur, ya segala macam ya, dan sampai bagaimana follow up, ya kan. Nah, itu semua penting sekali teman-teman, penting sekali. Tapi gini, kalau teman-teman perhatiin ya, dan saya dan Coach Indra juga sering perhatikan, kenapa banyak orang-orang yang sukses di network marketing di industri kita, ya. Baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, mereka itu tidak hanya mendapatkan residual income, tapi residual income dalam jumlah yang besar dan stabil, sustain. Kenapa bisa stabil? Stabil itu artinya sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya segitu terus, nambah gede terus gitu, bukan naik turun, enggak gitu loh. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Ya, nah ternyata selain knowledge dan skill yang kita semua di Indonesia suka belajar, ada hal lain yang kalau yang kita belajar selama ini kan bagaimana untuk mendapatkan hasil ya, mendapatkan hasil artinya teman-teman jadi bisa rekrut orang, jadi bisa omsetnya naik, timnya tambah besar, ya kan? Bentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Selain omset yang besar, tapi bisa sustain. Nah, materi malam hari ini itu bisa membantu teman-teman ya punya pemahaman bagaimana ternyata bisa sukses dengan residual income yang besar, tapi juga sustain, terutama sustain karena yang kita harapkan kan sustain ya. Kalau stabil, income-nya ada terus. Dengan income ada terus, teman-teman juga jadi punya freedom lebih luas. Nah, itu sebabnya perlu ada education and understanding. Nah, tepatnya seperti apa? Kita akan mulai ya. Saya share dulu. Oke, sebentar ya. Saya share dulu. Oke, education and understanding ya. Buat teman-teman yang masih baru pertama kali hadir atau lupa, Coach Indra Jaya itu adalah seorang praktisi network marketing dan digital marketing selama 20 tahun. Ya. Dan di tahun 2017 beliau sudah terpilih sebagai The Rising Star of Indonesia versi Networking Times USA. Jadi sebuah majalah khusus networking dari Amerika. Ya. Dan tahun 2018 beliau menjadi founder dan coach dari IDN atau E-Course Digital Networker. Dan 2021 beliau launching sekolah, satu-satunya sekolah khusus network marketing online ya, namanya ELP atau singkatan dari IDN Loyalty Program. Nah, teman-teman kalau ingin mengenal lebih jauh siapa Coach Indra Jaya Purba dan mendapatkan banyak insight-insight, teman-teman follow IG-nya Coach Indra ya. Indra Jaya Purba itu ada tulisannya di bawah ya, Indra Jaya Purba. Di situ beliau banyak sekali ngasih insight-insight yang pasti berguna buat teman-teman memahami network marketing maupun sosial media. Oke. Nah, selanjutnya kita undang coach kita malam hari ini, Indra Jaya Purba. Oke, bro. Wis, thank you, Bang.
Oke, selamat malam semuanya teman-teman AFC. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Ya, Lavina, selamat malam. Wah, Lavina udah nyampe Jakarta, Lav. Saya masih di Jogja, ya, masih banyak ketemu teman-teman dari AFC juga sih, ya. Masih di sini terus. Ya, senang ya. Jadi tetap ya malam ini kita tetap belajar ya. Ya, dan topiknya pun menurut saya topiknya malam ini adalah topik yang menurut saya basic ya. Ya mau ya teman-teman ya, basic ya, kita mulai dari basic ya. Setuju nggak ya? Tentang education dan understanding. Artinya paling tidak goalnya ke depan adalah bagaimana teman-teman memahami Anda sebenarnya lagi ngapain sih gitu loh, di bisnis apa sih, terus ngapain sih, apa yang harus dilakukan gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa education itu kan edukasi ya, understanding itu pemahaman. Jadi bagi yang nggak tahu gitu. Jadi kita saat ini adalah sedang berada di bisnis atau industri edukasi ya. Jadi edukasi, jadi perlu ada edukasi di situ. Jadi makanya perlu juga saya masukkan di minggu ke-12 ini sedikit tentang bagaimana sebenarnya education dan understanding ini dalam hal kita membangun bisnis kita teman-teman pada saat ini di AFC ya. Jadi semalam ya saya senang banget ya, saya juga jujur aja tadi udah disampaikan Bang Ari juga. Semalam itu luar biasa menurut saya ya. Saya justru bangga banget, artinya saya diundang oleh AFC Manajemen melalui Pak Niko ya. Saya ngelihat bagaimana acara eventnya kemarin, wah luar biasa banget ya. Jadi saya senang banget ngelihat banyak sukses story di situ. Ya banyak ada orang yang dari saat security bisa beli rumah, ada orang yang tukang pijit. Wah, aduh saya tuh ngelihatnya banyak banget sukses story, itu yang bikin saya merinding juga sih. Artinya ternyata industri ini ya banyak banget merubah orang gitu loh. Ya terlepas dari Anda masih ini saat ini udah berhasil atau enggak, tapi faktanya ada. Ya, kalau enggak semua orang berhasil ya itu urusan pribadi masing-masing, ya. Benar ya teman-teman ya. Jadi kalau masalah berhasil dan enggaknya itu urusan Anda masing-masing, karena apapun dibilang ya dengan teman-teman yang kemarin achiever yang ada di Borobudur kemarin itu produk yang dijual sama Anda sama semua kan? Betul nggak? Produk yang dijual sama nggak? Sama nggak produk yang dijual? Ayo ketik, silakan. Sama nggak? Produk yang dijual sama nggak? Sama. Terus ini dijual sama nggak? Marketing plan-nya sama nggak? CEO-nya sama nggak? Terus apa lagi? Sama semua kan? Terus GM-nya sama kan? Pak Niko juga kan? Lah, terus apa yang membedakan? Ada yang naik, ada yang enggak. Ada yang naik peringkat, ada yang enggak. Apa yang membedakan? Ayo. Jadi pasti ada dong yang membedakan. Gitu. Jadi bukan cara kerjanya, bukan yang enggak konsistennya, bukan. Semua sama, yang beda bukan. Yang berbeda itu adalah diri masing-masingnya, orangnya. Jadi orangnya yang beda. Ya ada yang berjuang keras, ada yang iseng-iseng, ada yang fight, ya, ada yang ya artinya orangnya yang membedakan. Jadi kita nggak bisa blame produknya, kita nggak, ya orang sama kok, ya. Jadi inilah yang membedakan. Jadi berarti kalau kita tahu masalahnya itu di kita pribadi, yang harus kita benahin siapa? Yang harus kita benahin siapa? Jadi artinya kan udah tahu nih, kita kan clear kan. Berarti orang itu bisa naik. Ya, berarti yang harus kita benahin ya diri kita lah. Ya, diri kita yang kita harus benahin. Nah, itu dia. Jadi maksud saya ini cara kita untuk memberikan edukasi dan juga pemahaman. Jadi supaya jangan lagi kita coba untuk menyalahkan inilah, menyalahkan enggak, kok sama kok. Produk sama, harga pun sama kok. Ya, jadi area pertarungannya sama, rata semua. Jadi udahlah gitu loh. Berarti balik kepada diri kita masing-masing. Ya. Jadi itu pembukaan dari saya untuk yang saya lihat kemarin tuh luar biasa banget lah. Saya benar-benar senang, happy banget. Nah, oke, saya mulai ya materi slide pertama ya.
Jadi slide pertama itu kita harus tahu, seperti saya bilang tadi, bahwa kita itu di industri edukasi. Ya, edukasi adalah hal yang fundamental dalam industri marketing. Ya, karena ya benar loh, kita harus bisa mengedukasi. Kita sebagai edukator, ya, kita harus bisa mengedukasi. Ya bukan hanya soal produknya, ya bukan hanya soal bisnis ya. Mungkin ya Anda akan mengedukasi tentang industrinya. Jadi ada perbedaannya. Maksud saya gini, banyak sekali kita nih kalau di lapangan ya, kita tuh masih menggunakan cara seperti pemburu. Ya. Kita masih seperti pemburu. Ketemu orang, buruan tembak, lepas. Ya, gitu loh. Atau kalau kena, syukur, kalau nggak kena baper. Kalau nggak kena lemes. Ya kan ada juga yang begitu. Ya. Jadi jadi kita masih banyak menggunakan cara seperti itu, ya. Syukur-syukur dapat. Syukur-syukur kena. Kita tidak paham bahwa network marketing itu adalah bisnis yang di dalam itu ada edukasi. Artinya bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, mengedukasi sampai kepada tahap orang itu bisa menerima. Sekali lagi ya. Jadi kita mengedukasi yang tadinya orang tidak paham tentang network marketing, atau dia misalkan bingung tentang network marketing, dengan kita mengedukasi orang jadi, oh gitu toh. Atau misalkan orang tadinya tidak tahu itu apa, bagaimana produknya AFC, tentang apa ya, Subarasi atau Sukusi. Sehingga ketika kita mengedukasi tentang apa ingredientnya, apa manfaatnya, orang jadi tahu. Ya. Jadi edukasi itu bukan seperti kita berjualan, no. Ya, ini bagus, bukan begitu. Bukan kayak di pasar, tapi lebih pada memberikan apa ya? Mengedukasi tentang ya manfaat dan kegunaan dan lain-lain, dan tapi juga memberikan pemahaman. Jadi bukanlah promo, tapi membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi sampai ke dalam titik dia ngerti. Ini yang sebenarnya harus kita lakukan. Dan biasanya kalau orang sudah paham dan mengerti, itu kan jauh lebih enak kita untuk berdiskusi. Dibandingkan ketika orang, tujuan kita itu kan gini, seperti saya bilang tadi pemburu. Kita ini justru memakai filsafat seperti petani. Ya, kita membangun bisnis ini seperti petani. Kita tahu pertama itu kita harus siapkan benihnya. Habis itu kita tanam benihnya. Kita berikan pupuk, kita sirami sampai akhirnya pada waktunya dia akan berbuah. Ya. Jadi ini yang harus kita paham, teman-teman. Jadi di bisnis ini, gimana sih Bang? Aku nggak ngerti. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ke edukasi, mengedukasi segala macam. Penting nggak sih Bang? Yang penting kan sebenarnya closing Bang. Ya kan mungkin banyak sebagian orang berpikir begitu. Ya tapi artinya kalau kita dengan cara seperti memburu, artinya memaksa orang, terus dengan melakukan overclaim tentang produk ataupun bisnis kita, yaitu kita bukan tidak dalam sedang mengedukasi orang. Tapi kalau kita mengedukasi di depannya dengan ibaratnya tentang bisnis ataupun produk Anda harus tahu bahwa network marketing itu kekuatannya itu adalah baik itu online maupun offline, kekuatannya adalah word of mouth advertising. Jadi mulut ke mulut. Kan itu yang bikin Anda join di sini. Karena ada yang sharing tentang bisnis ataupun produknya. Benar nggak sih? Itu yang disebut dengan kekuatan mulut, dari mulut ke mulut. Berarti word of mouth advertising. Tidak ada satupun advertising yang lebih kuat selain daripada word of mouth advertising. Mau Anda beriklan di Google, mau beriklan di Facebook, tidak ada. Sekarang saya tanya Anda kadang-kadang lebih percaya orang yang ngomong, misalkan lihat dari cuman iklan tentang film yang bagus, atau teman Anda yang bilang dia baru nonton filmnya bagus?
Anda lebih dengar mana? Ini real ya, ini cerita real, bukan cerita teori. Ada misalkan iklan, ya ada iklan tentang film yang bagus. Anda lebih mau tahu tentang itu atau nonton dari YouTube atau dibandingkan ada teman Anda yang habis nonton dia baru cerita. Tahu Avenger dari teman. Iya. Gitu loh. Jadi artinya nonton sendiri, ya nonton sendiri ya benar lah kalau nonton sendiri, tapi maksudnya sebelum nonton sendiri kan kita tahu dari orang gitu loh. Jadi maksud saya gitu loh, bukan itu komparasinya Bu Nancy. Maksud saya itu adalah kita pasti lebih mendengarkan teman kita yang baru nonton dibandingkan misalkan kita cuma tahu dari iklan-iklan yang ada di jalan atau yang dimanapun gitu. Ya, jadi inilah kekuatan dari network marketing. Sama juga seperti yang sedang kita jalankan. Orang tuh akan lebih senang mendengar ya dari Anda sebagai teman atau sebagai saudara, whatever gitu ya. Dengan kekuatan advertising itu, dengan sharing Anda yang powerful, dengan memberikan cerita yang mengedukasi dan juga memkasih. Mereka jadi paham, belum closing dulu. Oh gitu. Oh gitu. Oh jadi ini beda toh sama money game. Ya saya kira ini yang duduk diam dapat duit berbunga dapat komisi return 2% sehari. Orang bisa berpikir begitu loh. Saya kira bisnis network marketing itu bisa malam itu duduk diam dapat duit. Ya, banyak orang masih berpikir seperti itu. Ada juga yang berpikir, yang penting saya taruh duit, kami yang kerjain ya. Saya duduk-duduk, mungkin sebulan lagi saya dapat duit. Masih banyak yang berpikir seperti itu. Benar gak? Iya, dulu saya pikir begitu. Jadi, perlunya kita mengedukasi. Ini adalah cara yang buat menurut saya nih, cara yang lebih proper, cara yang lebih membuat diri kita nyaman, cara yang membuat diri kita lebih lebih confidence, lebih percaya diri karena kita menunjukkan siapa diri kita. Apakah Anda seorang edukator? Maksudnya gini loh, edukator tuh gak harus jadi guru. Anda jangan salah tanggap. Oh saya kan ngomong bang segala macam. Iya. Dong. Artinya kamu atau dari kayak kemarin acara bagaimana pitch orang itu dengan memaksa dengan melebih-lebihkan atau dengan overclaim dengan gaya-gaya. Contohnya ya, apa ya contohnya? Kalau kita mau beli sesuatu, dia nggak langsung jualan. Misalkan beli apa ya contoh ya? Dia di-explain dulu, dia mengedukasi kita dulu tentang satu alatnya, misalkan alat apa ya? Alat, misalkan saya contoh alat apa ya? Ada teman-teman ada ide nggak ya? Alat apa gitu ya? Misalkan apa yang depan saya nih, saya lagi ngeliat nih. Apa ya, kok saya hilang blank nih. Ada nggak teman-teman? Misalkan smartwatch, misalkan alat fitness contoh, vacuum cleaner. Oke, benar-benar. Thank you. Ya vacuum cleaner, contohnya vacuum cleaner. Jadi artinya dia dengan cara dia mengedukasi. Kenapa penting
vacuum cleaner. Bagaimana keadaan sekarang itu? Atau misalkan paling gampang itu, tahu nggak, misalkan alat-alat apa ya, membersihkan udara gitu loh, yang sekarang itu yang supaya menghindari COVID. Jadi kenapa kita perlu udara di sekitar kita itu bersih terus, begini. Dia mengedukasi dulu itu. Dia nggak langsung memajukan dia punya produknya. Tapi mereka memutuskan. Jadi itu penting. Kenapa itu berguna? Pak, itu kamu harus paham. Itu loh. Biarkan dia memutuskan. Kalau memang cara kita mengedukasi itu memang make sense, dan jangan misalkan mau beli produk ataupun mau menjalankan bisnisnya, itu tergantung dianya nanti. Jadi bagian kita itu mengedukasi dan kita memberikan pemahaman sampai batas tempat yang mereka paham, dan biarkan mereka memutuskan. Jadi jangan kita ojok-ojok, jangan kita paksa-paksa orang mengambil keputusan. Itu loh. Biarkan dia memutuskan. Kalau memang cara kita mengedukasi itu memang make sense dan sesuai dengan kebutuhan dia, biarkan dia memutuskan, dia mau jalan, mau gerak, mau enggak, kan biarkan dia. Kan memang seperti itu sebenarnya bisnis kan. Apakah kita harus, ya ini menurut saya nggak tahu teman-teman ya, tapi menurut saya itu yang cara terbaik, karena sebenarnya bisnis cara seperti ini sebenarnya berlaku untuk bisnis apapun. Ya bukan hanya dalam marketing. Tapi selama ini yang terjadi di lapangan kan nggak seperti itu. Yang di kepala kita itu adalah bagaimana supaya kita bisa closing orang ini dengan segala cara. Jadi whatever it takes, atau mboh pia carane, yang penting mboh pia carane, yang penting orang ini closing. Mau aku lebih-lebihkan pun income aku, mau aku mengada-ngada tentang produk pun, mau aku gimana pun, yang penting orang ini closing. Mboh pia carane gitu loh. Apa begitu? Gitu loh. Ya itu pilihan Anda. Tapi kalau kita mau membangun bisnis dengan cara long term, ataupun misalkan tetap berproses, ya saya sih menyarankan Anda untuk lebih melakukan pendekatan dengan cara mengedukasi. Ya. Enak, smooth dia masuknya. Contoh ya, aku kasih contoh ya, misalkan. Mau nggak sih teman MPC, mau bicara nih? Soalnya contohnya gini. Misalkan kasusnya ini Hidayat nih ya. Hidayat ini lagi mau diprospek oleh saya. Ya. Saya mau prospek dia. Dan dia ini saya tahu dia sedang kerja dengan gaji UMR 3 juta rupiah. Oke. Nah, tetapi saya tahu juga dia tagihannya banyak, nggak cukup sebenarnya. Tapi si Hidayat ini juga dia nggak mau. Ya, artinya dia tidak mau cari peluang lagi, udah nyaman dia segitu pun kurang nggak apa-apa lah. Yang penting gue nggak mau nyari orang, gue nggak ada duit untuk ikut-ikut AFC gitulah kasusnya ya. Nah, cara saya, karena saya sama Hidayat ini kenal, dan ngobrol-ngobrol lah, kami ngopi-ngopi. Saya cuma bilang begini, ya, cara saya mengedukasi dia, misalkan, lu tahu nggak bro ya, gue kemarin itu ya beberapa tahun yang lalu, lu kan tahu gue kan bisnis nggak selalu naik ya, pasti turun, dan pada saat itu lu tahu sendiri, gue cuma bisa dapat penghasilan dari bisnis kecil-kecilan gue cuma 3 juta atau 4 juta, atau kita buat saya karyawan lah ya biar lebih enak. Lu tahu gaji gue kan 3-4 juta juga nih. Cuman aku sempat berpikir dengan 4 juta ini ya, dengan 4 juta ini sebulan, aku sempat berpikir dengan aku kondisi anak 4 orang, ya, dengan biaya terus yang meningkat dan tingkat inflasi, 5 tahun lagi gimana ya gue ya? Jadi aku sempat berpikir begitu loh ya. Dan kalau gue lihat, berarti kalau 5 tahun lagi dengan tingkat inflasi 10% 1 tahun, 4 juta gue sekarang kalau gue naik gaji pun nggak mungkin dalam 4 tahun naik 100%. Berarti gue bisa bayangkan 5 tahun ke depan, kalau gue nggak melakukan sesuatu pada saat ini atau mencari tambahan, hidup gue akan hancur nih 5 tahun lagi. Atau artinya minus keuangan gue. Terus gimana sekolah anak gue? Gue sempat berpikir begitu. Makanya itu aku mulai berpikir apa yang harus kulakukan. Karena gue mau bikin bisnis restoran, gue nggak ada modal.
gue mau bikin banyak hal, ya gue nggak punya kemampuan. Nah, kemarin itu gue diperkenalkan tentang satu bisnis network marketing namanya AFC. Dan modalnya cuma 3,4. Kenapa gue mempertimbangkan itu? Ya karena menurut gue, ya gue harus start dari sekarang. Either kalau 5 tahun lagi pun gue cuma dapat tambahan 5 juta sampai 6 juta atau 10 juta. Ya menurut aku, ya aku bisa bertahan. Gue nggak bilang aku langsung sukses, tapi at least gue ada sampingan yang akan dalam beberapa tahun lagi itu menopang apa yang gue kerjakan sekarang. Nah itu yang gue pikirkan kemarin ya, makanya gue join di bisnis AFC ini. Karena yang ngajak gue pun kebetulan teman gue yang karyawan juga sekantor sama gue. Jadi gue mulai dari situ masuknya. Ya, nah gitulah kira-kira ya cara saya menjelaskannya ke si Dayat. Gitu loh. Nah kira-kira Dayat, teman-teman, apa yang Anda pikirkan? Kalau Anda sebagai prospek, yang saya hanya memberikan story tentang mengedukasi tentang apa yang aku alami dan memberikan pemahaman kepada dia tanpa langsung approaching dia, memaksa dia langsung ini produknya, ini marketing plan-nya. Enggak, saya jauh-jauhin dulu itu. Sampai akhirnya dia terbuka pikirannya, iya juga ya. Sampai akhirnya dia dalam hati, walaupun nggak ia ucapkan, iya bener juga ya Lundra ya. Ya gue juga sebenarnya begitu, cuman gue mungkin malu mengakuinya. Keadaan gue mungkin juga begitu, cuman gue masih mendinai atau menolak, masih belum menerima keadaan itu. Ya cuman mungkin ada orang yang langsung ungkapkan, tapi ada yang diam dalam hati sebenarnya dia juga pengen keluar dari situasi itu. Itu yang maksudnya mengedukasi juga dan juga memberi pemahaman, teman-teman. Ya, paham ya sampai di situ ya teman-teman? Paham nggak? Ya, jadi saya maunya ya kenapa ya? Kenapa saya bilang begitu ya? Jadi cara yang seperti ini, kalau gini, ya bang, saya kan nggak bisa begitu bang, saya nggak biasa begitu. Ya latihan lah. Anda harus latihan, role play dengan tim Anda, dan di lapangan juga lagi prospek juga latihan segala macam. Sampai orang itu bilang, ya juga ya. Terus gimana sih AFC-nya? Barulah di situ Anda masuk menjelaskan prospek presentasi gitu loh. Tapi sebelum orang sampai ke dalam titik itu, ya Anda nggak boleh langsung masuk ke dalam hal bisnis, produk, dan lain-lain gitu. Karena orang ini masih belum dalam keadaan terbuka untuk menerima. Atau misalkan kalau Anda mau cari partner, Anda buka coffee shop. Apakah Anda langsung ceritain tentang ini coffee shopnya begini, ini begini. Kan enggak kan? Artinya Anda bertanya dulu, siapa teman, misalkan teman Anda ada si Kusmining, siapa misalnya Yogo. Ya Anda harus tanya dulu Yogo nih, ya ada keinginan ketertarikan dia enggak buka coffee shop. Nah kalau ada ketertarikan dia lagi mencari partner enggak? Kalau dia lagi cari partner, kita telepon dia, dan kalau dia setuju, baru kita ketemu kan meeting tentang bisnis plan-nya. Benar nggak sih? Benar nggak teman-teman? Maksudnya, nangkap ya teman-teman maksud saya ya. Jadi, inilah yang harus kita lakukan. Jadi, kalau kembali lagi, word of mouth is more powerful than any advertising. Jadi, sharing itu lebih powerful daripada beriklan ataupun promosi. Ya, ini tadi sudah. Jadi, inilah yang maksud saya teman-teman kalau bisa di AFC. Cobalah Anda memperdalam, menjadi master dalam hal memberikan story yang mengedukasi, cerita yang mengedukasi dan pemahaman dalam hal Anda prospecting kepada calon prospek Anda. Baik itu misalkan Anda memberikan edukasi tentang network marketing sampai dalam titik. Jadi gini loh, ya. Entrepreneur yang mahal ataupun seorang leader yang sukses itu ya adalah orang-orang yang bisa leader-leader yang bisa memberikan pemahaman orang yang tadinya buta bisa melihat, yang tadinya nggak ngerti apa-apa blank jadi bisa ngelihat, kan begitu kan. Jadi orang yang bisa dia memberikan solusi-solusi yang tadinya orang nggak kepikir, dia jadi kepikir. Kan yang begitu kan, solutif dia. Jadi bukan cuma sekedar cuap-cuap, bukan cuma sekedar motivasi-motivasi, tapi dia memberikan terang kepada orang yang buta. Ya, dia memberikan terang yang tadinya gelap banget, gue nggak ngerti apa-apa tentang network marketing.
Tiba-tiba karena Anda datang memberikan pemahaman tentang marketing bahwa bukan cuma ini bisnis cepat kaya, tapi ini juga bisnis yang tidak ada bedanya dengan bisnis konvensional atau yang lain. Mau properti maupun apa segala macam, bisnis ini tetap harus ada effort, bisnis ini tetap harus kerja, bisnis ini juga harus punya modal, bisnis ini juga harus kreatif, bisnis ini juga membutuhkan leadership. Nggak beda. Ini bukan bisnis network marketing, ini bukan bisnis yang berbeda dari bumi. Maksudnya bisnis ini bisnis yang lain itu bisnis di bumi, bisnis network marketing bisnis dari planet Mars, bukan begitu. Ini bisnisnya sama dengan yang lainnya. Banyak yang gagal. Nah, biasanya yang gagal itu seperti yang tadi di awal saya bilang, karena area marketing plan-nya sama, produk yang sama, perusahaan yang sama, bukan tergantung dari itu lagi, tergantung orangnya kan, orang masing-masing. Ya. Sampai di sini guys, paham ya? Sampai di sini dapat ya? Silakan yang dapat ketik dapat atau paham. Oke. Paham. Ya. Jadi maksud saya tuh gini ya teman-teman ya. Ketika kita dalam terbayang effort seorang petani. Iya. Sekarang kalau Anda melakukan men-treat bisnis Anda seperti seorang petani, ya, artinya Anda paham betul bagaimana cara Anda membina hubungan. Artinya relationship itu juga hubungan Anda dengan calon prospek Anda. Itu kan membutuhkan waktu untuk sampai akhirnya ada trust kan. Bukan main hantam aja. Pokoknya hantam aja lah. Pokoknya bodo amat lah ketemu orang prospek, ketemu orang prospek, ketemu orang prospek, ketemu orang prospek. Tanpa ada Anda memikirkan bahwa ya pokoknya bang kita main numbers game lah bang. Ya numbers game-nya juga kayak gitu. Ya. Artinya kalau udah kita tahu tidak dalam posisi orang itu tidak dalam posisi open untuk mau mendengarkan peluang bisnis. Ngapain juga kita membuang waktu untuk coba untuk menjelaskan bisnis kita kepada mereka. Ya, kalau orang nggak mau mendengarkan, orang tidak terbuka, kenapa kita harus membuang waktu? Ya, menurut saya itu ya wasting time, membuang waktu ya. Artinya ngapain kita buang waktu sama orang yang jelas-jelas ngeblok gitu loh. Ya kan siapa tahu dia bisa berubah bang. Siapa tahu nanti gini. Come on. Berarti Anda selalu berharap. Berharap orang yang berubah. Berharap. Ya kalau menurut saya sih. Kita tahu tuh berharap itu bukan salah satu strategi yang bagus dalam dunia marketing ya. Nggak bisa berharap aja gitu loh. Ya kita nggak cukup dengan berharap saja. Tapi we know, kita mengerti dan memahami apa yang sedang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Jadi sampai di sini udah tahu nggak Anda, maksudnya teman-teman udah paham belum apa yang harus Anda kerjakan next-nya kalau dalam bentuk action-nya? Ya, Anda sudah paham kan? Maksudnya Anda sudah tahu kan? Oh berarti sebelum saya bisa mengedukasi orang, berarti ke kitanya dulu, ke Andanya dulu harus bagaimana? Pertanyaan itu, sebelum Anda bisa mengedukasi orang tentang produk, mengedukasi orang tentang network marketing, mengedukasi orang tentang bisnis, AFC, berarti Andanya bagaimana dulu? Andanya loh. Harus bagaimana? Yo, gimana? Ayo ketik di kolom komen, teman-teman. Anda harus bagaimana? Memahami, betul. Nandur, betul. Yakin ya betul lah. Harus memahami produk marketing page. Mengerti dulu, upgrade diri. Ya, ini semua benar sih. Ya, perbaiki diri. Artinya gini, sebelum kita bisa mengedukasi orang, sebelum kita bisa memberikan pemahaman kepada orang, ya kita juga harus teredukasi dulu. Dan kita juga bisa memahami dulu, baru kita bisa. Kita kan nggak bisa memberikan pemahaman kepada orang kalau kita juga belum paham. Kita gimana bisa mengedukasi orang kalau kita juga belum teredukasi? Kan itu masalahnya. Nah, selama ini bagaimana yang kita lihat orang? Ya, selalu orang, misalkan teman-teman ya, maksudnya bukan hanya di AFC sih, tapi kebanyakan yang saya lihat,
Mereka baru join ataupun baru melakukan itu, ya mereka belum benar-benar inilah ya. Belum ada gini ya, gimana ya? Ketika kita sudah memutuskan bergabung, berarti kita punya harus keinginan untuk memahami, mengerti. Artinya nggak langsung semuanya. Artinya ketika saya sudah memutuskan sign up, saya sudah memutuskan untuk join di bisnis ini, berarti saya dalam waktu secepat-cepatnya berusaha juga untuk memahami konsep bisnisnya. Baik itu knowledge-nya, baik itu marketing plan-nya, baik itu bagaimana bla bla, bagaimana semua segala macam. Ya iya dong. Supaya ketika saya sudah memahami dan mengerti semua tentang bisnis yang di AFC, saya semakin lama semakin tambah yakin. Dan ketika saya ulang-ulang terus, akhirnya saya bisa juga memberikan edukasi kepada orang. Maksud saya gini loh, ketika sumber edukasinya pun salah, ya pasti tim Anda pun nanti akan ngomong ke prospeknya pasti salah juga. Iya nggak sih? Iya betul nggak sih teman-teman? Jadi kalau nanti sumbernya juga salah, ya kemungkinan besar kan nanti yang menerima sumber itu kita, dan kita cerita ke orang makin berubah lagi kan. Yang tadinya kita ngomong apa namanya, kita ngomong bagus, ya karena salah dengar. Maksudnya saya lagi ngomong bagus, orang yang di sini mesti mendengar mungkin bagus, ada yang dengar di sini bages, nanti bagur gitu loh. Jadi ada distraction-nya jadinya gitu loh. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena kita mencoba untuk memberikan edukasi sementara kita juga belum memahami. Tapi Bang Indra bilang kemarin kita belum belajar pun sebenarnya kita bisa sudah jalan dengan sistem yang istilahnya kita 3-way call. Iya. Itu tetap Anda lakukan, tapi dalam proses Anda bertumbuh itu, ya Anda harus tahu, sebelum Anda bisa mengedukasi, berarti Anda juga teredukasi. Maksud saya, menumbuhkan dia dalam diri Anda, bahwa Anda juga sendiri mau bertumbuh, mau mencari tahu, ada rasa penasaran, pengen berkembang tentang bisnis apa yang sudah kita kerjakan gitu. Artinya gini maksud saya loh teman-teman. Kalau kita sudah berani mengeluarkan 20 juta paket, misalkan 20 juta atau 40 juta. Artinya kan kita harus tahu apa yang mau kita mainkan atau kita kerjakan. Nah, atau contoh misalkan gini. Kalau kita mau terjun ke dunia kuliner atau F&B, apakah saya tiba-tiba kucuk-kucuk masuk buka restoran padahal saya nggak paham bagaimana ini, bagaimana. Kan enggak kan? Ya. Kan enggak kan? Paling gampang sih kayak si Awang bilang, nomor 1 product knowledge. Yes. Nomor 2 customer knowledge. Yes, betul. Ya product knowledge harus menguasai dong. Karena kita lebih gampang untuk bercerita kalau kita memahami product knowledge-nya. Customer knowledge. Ya mungkin nanti tambahin juga tentang industri network marketing. Karena masih banyak orang berpikir di luar sana bahwa bisnis ini bisnis cepat kaya. Artinya kalau aku beli produk nanti duitku berbunga nggak? Masih banyak yang berpikir seperti itu. Ya, jadi mereka nggak tahu kalau bisnis ini lu buka bakso sama bisnis sama. Kalau lu diemin aja nggak akan jadi. Lu harus kerjakan, lu harus action, lu harus prospek, lu harus presentasi. Jawaban banyak orang kan, saya kan nggak ngerti bang. Iya makanya sinau belajar. Lu saya nggak punya waktu bang. Iya kalau lu nggak punya waktu, terus lu kalau nggak belajar, what do you expect? Apa yang kamu harapkan? Kan nggak mungkin tiba-tiba turun jadi lagi. Bukan robot trading yang ilegal. Ya. Sampai di sini paham ya guys ya? Jadi kalau saya lanjut ya. Siapa yang Anda edukasi? Ya. Edukasi mereka yang belum paham bahwa apa yang kita tawarkan ini cocok buat mereka. Jadi kelebihannya adalah begini ya teman-teman ya. Yang seperti saya bilang tadi. Baik itu produk ataupun bisnis. Mereka tuh tadi buta. Nggak tahu apa-apa tentang FC.
Karena Anda cerita tentang mulai dari bagaimana produknya, bagaimana bisnisnya, bagaimana pengalaman pribadi Anda, mereka jadi tahu. Mereka jadi paham. Itu dulu kan. Nanti setelah itu kalau mereka memutuskan untuk closing ataupun memutuskan untuk join di bisnis Anda, itu karena mereka sudah mulai memahami. Nah, kadang-kadang saya tuh bingungnya begini. Banyak orang yang bilang gini, udahlah, mbuh piye carane, pokoknya yang penting orang ini di-join aja lah dulu, nantilah urusan belakang yang lain. Nah, biasanya nih ya, saya kasih tahu ya, ada dua sisi. Ketika orang join seperti itu, satu, ketika orang join seperti itu, Anda kesulitan dalam hal menduplikasi. Ya. Yang kedua, biasanya orang yang seperti itu, ya, orang yang bergabung tanpa melalui pemahaman dulu, biasanya akan banyak kecewanya. Kenapa? Karena dia merasa nggak seperti ekspektasi dia. Ya, karena ada orang yang udahlah yang penting join dulu lah, nantilah urusan yang lain-lain itu segala macam. Artinya ketika Anda melakukan deal bisnis, tapi belum ada kesepakatan di depan, omongan-omongan di depan ini, nggak pahit-pahit di depannya, biasanya berakhir tragis. Pertanyaan saya sekarang kan ada dua di sini. Kita bisa jualan produk, kedua kita cari apa? Satu kan kita bisa cari jual produk secara eceran, tetap dapat duit. Yang kedua, apa yang sebagai marketer apa yang Anda lakukan? Yang kita lakukan apa? Yaitu mencari apa? Jual jasa. Bidati, bukan itu Subhadi, salah Subhadi. Bangun jaringan iya. Tapi maksud saya gitu loh. Selain kita menjual produk, yang kedua itu kan kita juga kan sebenarnya kan lagi mencari partner kan. Mencari partner yang mau juga menjual produk kan. Kan itu konsep bisnisnya sebenarnya kan. Pertama kita menjual produk, yang kedua kita mencari partner yang juga mau melakukan apa yang kita lakukan kan. Artinya mencari partner, kita kan nggak bisa mencari partner itu kayak misalkan mencari partner itu ya asal-asalan. Mencari partner bisnis itu, menurut saya memang butuh waktu. Kalau cari yang cocok itu nggak segampang itu juga kadang-kadang. Ya kalau yang mau beli langsung produk, ya itu kan belum tentu partner, itu kan customer kita. Tapi kalau yang betul-betul mau ngetip sama kita, berarti kalau mencari partner itu satu pasti kita harus punya frekuensi yang sama. Kita bersinergi yang sama. Kalau dari awal aja dia sudah selalu negatif, selalu bilang nggak bisa segala macam. Kamu bisa bayangkan nggak ke depannya bagaimana kamu berpartner dengan orang seperti itu? Kalau gue mau pusing. Pusing dong aku gitu. Ya kan berpartner dengan orang yang misalkan tidak satu visi dengan kita, satu visi dengan misi sama kita. Paling gampang itu satu frekuensi lah. Capek. Bentar-bentar komplain. Bentar-bentar nyalain upline. Bentar-bentar nyalain. Aduh. Pusing bro. Jadi kita bantu mereka paham apa yang sebelumnya mereka tidak paham. Dan beri kesempatan kepada mereka untuk mengambil keputusan. Jangan berusaha untuk mempengaruhi keputusan mereka dengan overclaim. Nah, kenyataannya adalah, ya, kenyataannya kita suka sekali ketika dalam titik-titik tertentu dalam presentasi atau prospek, ketika kita tahu orang ini sudah mulai agak nggak tertarik atau bagaimana atau sudah tertarik, kita melakukan banyak hal-hal yang buat mereka itu kita bilang, entar aku bantuin deh, entar kamu tenang aja di sini, memberikan kalimat-kalimat overclaim dan coba untuk meyakinkan orang. Padahal sebenarnya nggak usah kita butuhkan. Nah, maksud saya di sini ini adalah dengan kita memberikan edukasi dan pemahaman saja kepada mereka tentang bisnis ataupun produk. Setelah itu biarkan mereka mengambil keputusan sendiri. Jadi closing, ya, menurut saya di network marketing itu adalah seperti yang selalu saya bilang adalah tindakan closing kita tidak bisa kontrol. Closing itu tergantung daripada orang yang kita prospek. Makanya kita nggak bisa kontrol. Tapi
kerjaan kita kalau closing adalah collect decision. Setelah kita melakukan presentasi dan melakukan edukasi dan memberikan pemahaman, habis itu kita collect decision. Artinya setelah misalkan saya kasih contoh nih, misalkan siapa Yuni. Oke Bu Yuni, terima kasih Bu Yuni. Ya tadi sudah selesai saya presentasi. Nah saya pengen tanya Bu Yuni, menurut Bu Yuni dari presentasi tentang produk dan bisnis, yang mana yang menurut Bu Yuni yang paling terbaik? Apakah produknya atau apakah bisnisnya? Ya, misalkan Bu Yuni jawab lah ya. Ketik aja Bu Yuni, misalkan jawab. Jadi dari kita di presentasi, ya tadi presentasi 30 menit. Oh keduanya, ada yang bilang produk, ya ada yang bilang produk, ada yang bilang keduanya. Oke Bu. Nah sekarang gini Bu, supaya saya tahu levelnya, level tingkat ketertarikan Ibu. Jadi kalau keduanya dari produk dan bisnis, dari angka 1 skala 1 sampai 10, di angka berapa ketertarikan Ibu Yuni? Kan dia jawab kan? Mungkin dia jawab 5, mungkin dia jawab 6. Nah 9. Artinya saya sudah tahu dia tertarik betul kan. Dari situ kan saya sudah tahu. Nah setelah saya tahu begitu, saya udah collect udah tahu ini. Nah baru saya mulai collect decision untuk closingnya. Kalau begitu Bu, kayaknya memang Ibu sudah cocok jalan bareng saya atau menjadi tim buat saya. Tinggal kapan mau langsung dieksekusi Bu atau mendaftarkan. Saya collect decision kan. Tergantung Bu Yuninya menjawab. Ntar dulu deh. Atau iya, enggak. Artinya kita harus mengumpulkan keputusan. Jadi enggak gantung. Yes or no. Tapi karena kalau dia bilang 9, kita sudah ada ancang-ancang bahwa dia tertarik sekali. Berarti kalau dia enggak mau join pun pada saat itu atau lebih. Berarti Anda udah tahu masalahnya apa? Masalahnya apa? Kalau udah sampai level 9 orang. Dan dia tertarik sekali dengan bisnis dan produknya. Dan ketika kita collect decision, dia enggak langsung sign up. Berarti masalahnya apa? Duit. Kan itu masalah dia. Lagi minum. Jadi langsung bisa kita tebak masalahnya di mana. Ya. Kalau bilang 9 karena segan sama kita gimana? Iya, mau segan dia atau enggak itu kan dia. Ya. Berarti dia yang enggak jujur kan? Artinya dia nggak jujur. Bukan kita yang nggak jujur. Dia nggak jujur. Tapi intinya adalah kalau 3 dia bilang 9. Ya pasti akan ada orang seperti itu. Tapi intinya maksud saya, Anda sudah tahu. Ketika bagaimana menjadi orang yang dengan memberikan edukasi dalam hal produk bisnis maupun apapun itu dan memberikan pemahaman, itu jauh lebih bisa diterima oleh orang. Ya. Terus kita diamkan atau follow up yang nggak, selalu akan kita follow up. Yang nggak punya duit pun atau segala macam. Ya kita akan tetap follow up. Kenapa? Karena menurut kita itu, karena gini, dalam artian follow up ini kita bisa follow up baik dari online maupun offline, tapi tetap kita jaga hubungan. Karena hari ini dia nggak punya duit, tapi karena 9, minggu depan siapa tahu dia punya duit. Bulan depan siapa tahu dia punya duit. Kita kan nggak tahu. Gitu loh. Karena dia nggak punya duit, ini pun cukup 2. Ada yang betul-betul nggak punya duit, tapi ada juga yang betul-betul sebenarnya dia nggak mau mengeluarkan duitnya, itu aja. Jadi kita harus juga gali lagi. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau nggak punya duit, ya sebenarnya gini. Kalau nggak punya duit, sebenarnya begini. Kalau orang bilang nggak punya duit, itu memang karena gini. Karena kita dari awal itu tidak diajari dalam cara memilih target market sih. Karena selalu dibilang kan, kenapa banyak sekali pengalaman orang yang bilang banyak sekali nggak dapat duit coach, nggak punya duit alasannya. Karena memang yang di prospek itu rata-rata memang ya artinya target market Anda itu ya Anda punya prinsip memang semua orang yang bernapas atau berKTP di prospek. Tapi kalau Anda sudah memahami target audiens Anda sudah tahu siapa-siapa saja yang menjadi yang silaturahmi dengan Anda tahu keadaan ekonomi dia, bukan alasannya nggak punya duit. Nggak alasannya punya duit. Kan bisa kelihatan kan. Ya sebenarnya dari online bisa kita lihat seperti itu. Nantilah next kita akan bahas begitu bagaimana memilih target market yang lebih spesifik kan. Tapi intinya adalah maksud saya di sini adalah yaitu berkaitan semua. Berkaitan semua.
Ya, jadi siapa yang Anda edukasi, ya, artinya orang-orang yang tadinya di gelap, buta, blind, kita buat mereka jadi bisa melihat. Karena itulah esensi dari network marketing. Itulah esensi yang harus kita lakukan sebagai networker. Karena itulah kita dibayar mahal. Karena itulah teman-teman dibayar AFC mahal. Karena Anda bisa memberikan pemahaman dan mengedukasi orang-orang tentang baik itu bisnis AFC maupun produk AFC. Ya. Paham ya sampai di sini ya, teman-teman ya? Jadi network marketing itu sentral poinnya itu adalah di dalam hal bagaimana mengedukasi orang sebenarnya. Makanya saya bilang itu bisnis network marketing itu adalah bisnis edukasi. Anda bisa jago, tapi kan belum tentu orang yang baru join itu jago. Kalau mereka tidak kita berikan edukasi dan pemahaman tentang bisnis, produk, dan lain-lain, gimana mereka bisa melakukan apa yang kita lakukan? Edukasi itu bukan motivasi loh. Ya. Saya pinjam uang dulu. Ya bang, bayar BPJS. Ntar baru saya gabung. Gimana tuh bang? Ya nggak apa-apa dong. Tinggal tanya sama dia kapan waktunya. Kapan nanti saya hubungi lagi. Kalau dia bilang cairnya 2 bulan lagi. Ya udah kita tunggu 2 bulan lagi. Next cari yang lain lagi kan. Collect decision sebanyak-banyaknya. Dan ketika nanti pada saatnya. Anda akan menuai kan. Apa yang Anda tanam dan apa yang Anda pupuk. Presentasi 1 kali, follow up dan edukasi berkali-kali. Presentasi 1 kali, follow up dan edukasi berkali-kali. Yes. Ya. Sampai di sini jelas ya, guys ya. Oh, hari ini kita cuma 278 ya. Mungkin masih banyak di Borobudur kali ya. Jelas ya? Nah, kadang nawar yang sakit, banyak yang pengen konsumsi produk, tapi kendalanya karena harga, Bang. Kadang nawar yang sakit, banyak yang pengen konsumsi produk, tapi kendala karena harga, Bang. Ya karena harga, gini loh Bu ya, itu bukan begitu cara ngelihatnya. Sekarang saya tanya, jam Rolex mahal, ada marketnya nggak? Ya. Jam Rolex mahal, ada marketnya nggak? Dan biasanya kalau orang mau beli nggak bisa beli itu, bukan karena Rolexnya yang salah atau mahal kan? Bukan karena Rolexnya, marketnya yang salah. Lah, bukan target marketnya. Iya dong. Mobil Alphard aja orang bilang mahal. Kalau di Jakarta ini kayak kacang goreng. Berarti yang bilang mahal itu berarti Anda yang bukan marketnya. Bukan salah dan benar. Berarti kalau udah tahu nggak ada duitnya, Anda tawari kepada orang yang nggak tepat marketnya, ya berarti Anda marketing yang salah dong. Contoh, Anda sudah tahu gaji orang UMR. Ya, Jakarta 5 jutaan. Anda sales misalkan marketing mobil Alphard. Anda tawarin ke mereka. Ya pasti mereka bilang mahal dong. Berarti kemana Anda tawarkan kalau mobil-mobil Alphard? Ke siapa? Ayo. Ke siapa Anda tawarkan? Konglomerat, bos atau pengusaha, iya dong. Artis, iya dong. Ke Bang Indra, iya. Enggak, saya enggak pencinta mobil. Saya yang penting aset banyak daripada mobil. Iya kan? Artinya kan target marketnya yang salah kan? Benar nggak? Nah sekarang kalau bilang gitu, dia sih sakit, tapi merasa kemahalan. Berarti bukan ke situ yang Anda tawarkan. Ya.
Sebagus apapun produk yang tertarik sama yang membawakan, iya dong pasti. Sejelek apapun produknya, tergantung yang nawarkan. Tapi maksud saya, pemilihan pemahaman tentang bagaimana memilih target market yang tepat itu yang dari dulu tidak diajarkan. Kita main hantam aja. Kita merasa semua orang pasti butuh ini kok. Yang enggak lah, belum tentu. Semakin spesifik target market Anda, semakin spesifik apa yang Anda lakukan kepada orang yang Anda tawarkan, semakin spesifik, semakin Anda dapat komunitas yang tepat, semakin mantap. Saya lihat profiling yang mau diprospek, iya dong. Harus begitu dong. Anda tahu join di FC minimal 3,4. Anda juga harus tahu bagaimana buying power, kekuatan beli di orang tersebut atau di daerah tersebut atau di mana tersebut. Ya Anda harus analisa juga. Karena dalam memilih meriset target ini, kalau Anda menguasai dan Anda tahu, itulah yang disebut dengan entrepreneur. Ya. Tapi Bang, berarti kalau 3,4 berarti nggak boleh dong orang menengah, siapa bilang enggak? Ada tempat-tempat tertentu yang bisa. Kayak kemarin itu daerah Cepu kalau nggak salah orang itu daya beli masyarakatnya tinggi. Daerah Batu tuh, daya beli masyarakatnya tinggi. Dan apalagi sekarang kemarin saya kan hadir di Borobudur. Ada Pak Ernest cerita tuh tentang apa namanya, Anda ingat nggak ya? Apa sih istilahnya tuh? Dia bilang masyarakat apa? Community apa? Ada yang ingat nggak sih? Yang kemarin Pak Ernest bilang community apa ya katanya tuh ya? Developing community. Berarti Ricky Tanoto mendengar. Artinya bentar lagi AFC ini bisa menyentuh ke level baik itu menengah maupun ke bawah ataupun ke atas kan. Good for you. Jadi alasan-alasan yang enggak menurut saya kalau orang bilang mahal, mahal bukan barangnya mahal. Mahal bagi orang yang memang tidak sanggup. Bagi orang yang sanggup, ya enggak mahal. Apalagi kalau dipikir-pikir dari segi bisnis, 3,4 ataupun 20 juta untuk memulai satu bisnis, itu modal yang besar atau kecil? Ayo jujur. Contoh loh ini, saya kasih contoh. Ya, kita harus jujur loh. Jadi coba lagi dilihat dari perspektif itu. Jadi kalau masih ada yang bilang 3,4 itu mahal untuk membangun satu bisnis, berarti memang dia tidak punya mental untuk menjadi mental seorang pebisnis sebagai entrepreneur. So kalau ada yang begitu, kenapa kamu paksa-paksa? Gitu loh. Gak perlu kita paksa, gak perlu kita hina, gak perlu kita kecilkan dia. Yang memang begitu ada orang seperti itu, ya biar aja. Cari lagi yang memang cocok untuk kita. Yuk gimana dong Bang caranya gimana? Belajar menggunakan sosmed. Saya gaptek, saya nggak ngerti sosmed. Belajar. Saya nggak bisa ngomong. Belajar ngomong. Saya nggak bisa apa lagi? Saya apa lagi? Mau alasan apa lagi? Ya belajar. Apa lagi? Saya nggak bisa orang teman-teman saya sudah habis belajar mencari daftar nama dari sosial media. Apalagi? Apapun yang sekarang kesulitanmu semua bisa dipelajari. Mau alasan apa lagi kau? Kecuali kamu bilang, aku malas belajar Bang. Tapi aku pengen dapat income besar. Aku nggak mau action Bang. Aku pengen dapat income besar. Kalau itu kau balik aja ke kasurmu. Karena tidurmu terlalu miring. Keong racun katanya kan. Ya kan? Kenapa sih menjalankan bisnis ini Anda harus ribet sendiri atau riri daripada Anda slow-slow saja. Slow-slow aja tapi terus action dan terus mengupgrade dirinya. Seperti saya bilang kemarin, berarti Anda yang perlu Anda upgrade itu adalah diri kita. Ya kan? Berkutat terus di situ. Kata orang itu 3,4 itu mahal, begini. Berarti lu salah kamar. Salkam kalau istilahnya. Ya kan?
Ada menurut orang 3,4 atau 20 juta itu biasa-biasa aja. Tapi ada yang buat orang itu 1 juta pun besar sekali. Tapi itu normal-normal saja. Tinggal kita bagaimana memilih target market yang cocok buat kita kan gitu. Nah, karena itulah kita dibayar mahal di network marketing atau Anda dibayar mahal di AFC. Harus tahu memilih target market. Setelah ketemu membangun hubungan, membangun relationship. Setelah membangun relationship dan kita akhirnya sudah ada trust di situ, baru Anda open question, bertanya kepada mereka. Kalau mereka terbuka, baru mereka jadi member. Iya kan? Artinya ada waktu dan proses di situ. Jelas ya? Jadi mengedukasi itu, saya pernah di titik dalam hidup saya tuh pernah, setiap ketemu orang, setiap saya lagi, walaupun lagi ngopi, lagi presentasi, saya punya goal, saya tekankan dalam diri saya tidak mau terbawa perasaan, mau terbeban closing atau enggak ini segala, enggak. Dalam diri saya setiap saya mau berangkat ketemu orang, saya cuman punya misi, saya mau mengedukasi mereka tentang network marketing. Kalau mereka bilang, oh begini, oh begini, oh begini, itu cukup buat saya. Saya pernah dalam level itu. Karena kalau dia bilang, oh ternyata begitu ya Bang. Buat saya ada satu orang yang memang sudah mulai paham tentang network marketing. Tidak seperti pemahaman orang selama ini skeptis. Sampai pernah begitu saya. Saya nggak tahu Anda pernah kepikiran nama itu apa enggak. Apa tahu cuma kepikiran bagaimana spek closing-nya aja. Tapi saya pernah dalam fase itu. Ketika ada yang saya buat orang paham tentang network marketing, itu satu membanggakan buat saya. Makanya beberapa bulan yang lalu ada satu company digital agency, dia undang saya sebagai narasumber di satu, dia punya satu podcast ya. Ini ya satu agensi ya, ada di ada di Spotify itu kalau nggak salah saya apanya. Itu dia undang saya dan topiknya itu tentang network marketing. Dan ketika saya berbicara tentang network marketing itu, dia bilang, ini kan MLM Bang. Iya. Kok beda ya selama ini yang seperti yang saya pahami Bang. Dan itu dalam bentuk podcast. Dan saya berasa, oh kok nggak tahu ya selama ini kami begini ternyata mantepnya gitu loh. Karena image yang di luar sana itu yang mereka cuma denger gitu. Ya kan? Ada buruh yang cari kerja melalui calo, penyalur tenaga kerja aja harus bayar jutaan loh. Ironis kan dong? Iya dong. Emang betul itu. Tapi itu maksud saya. Mengedukasi itu ketika orang sudah paham. Biarkan mereka memikirkan next step-nya. Apakah mau lanjut bercerita tentang AFC-nya, ataupun lanjut tentang bisnisnya, tentang produknya, itu kan urusan dia. Udah biar yang memutuskan. Jadi kalau Anda menggunakan cara-cara seperti itu dalam hal menjalankan bisnis Anda, dan Anda lakukan terus, dan Anda prospek terus, Anda melakukan terus, prospek terus, latihan, practice makes perfect, latihan, praktek, latihan terus, ada pada momen Anda akan menjadi seorang master dalam hal itu. Ketika menjadi master, jadilah Anda. Ya kan? Sampai di sini? Dapat guys? Seribu hours to be master. Sebenarnya bukan 1000. 10.000 jam. 10.000 jam kalau si ini bilang kan. Bukan 1000 jam. 10.000 jam. Ya. Jadi kalau
master dalam hal-hal basic saja, itu sudah cukup. Ya. Ya semoga ini bisa menambah Anda keyakinan Anda terhadap bisnis Anda saat ini, bisa memberikan pemahaman Anda saat ini bahwa apa yang Anda lakukan sekarang ini sudah di jalur yang tepat. Dan yang cukup Anda lakukan sekarang ini adalah tinggal meningkatkan Anda punya wadah, meningkatkan Anda punya skill, dan membuat Anda terus dalam keadaan belief yang tinggi, sehingga belief itu akan membuat Anda terus action. Karena kalau orang dipaksa action pun tapi karena dia belum punya keyakinan terhadap apa yang dikerjakan dia dalam bisnis dan lain-lain, gimana kita buat suruh orang jalan? Saya sih yakin Bang, tapi saya ini kok sulit sekali jalan atau presentasi atau prospecting atau ketemu orang atau gimana. Berarti lu belum yakin. Karena keyakinan itu tercermin dalam ya praktek kecil-kecil yang kita lakukan dalam dunia nyatanya. Apakah kita itu presentasi, apakah kita itu lagi close, prospek, itu keyakinan. Kalau cuma yakin di dalam mulut aja atau di dalam angan-angan aja, tidak diimplementasikan dalam praktek, ya berarti belum yakin. As simple as that. Saya sering banyak orang konsultasi sama saya bilang, saya yakin kok Bang Indra katanya. Saya lihat dia di rumah terus atau nggak pernah jalan, yang belum yakin. Ya. Sampai di sini, mantap ya, dapat ya guys ya. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, it is simple but not easy. Jadi itu apa ya? Itu sangat simple tapi nggak segampang itu sih sebenarnya. Ya, jadi perlu nanti latihan lagi. Jadi greatest entrepreneur help ignorance people to understand and make decision. Entrepreneur yang handal mengedukasi orang yang ignorance, memahami apa yang Anda tawarkan dan sanggup membuat keputusan. This is not easy, itu sebabnya kita dibayar mahal. Ignorance ini adalah orang yang tadinya nggak tahu ya jadi tahu gitu loh. Itu yang tadi saya bilang. Entrepreneur yang handal itu seperti begitu. Jadi dia akan memberikan pemahaman sampai orang itu kayak jadi orang buta tadi menjadi orang bisa melihat. Ya, tadinya buta nggak ada apa-apa. Gue buta banget nih. Karena orang bilang, gue buta banget nih di marketing. Gimana sih caranya? Gitu. Atau gue buta banget di properti, nggak ngerti nih gue nih. Nah ketika kita dapat edukasi, akhirnya kita paham kan. Ada yang bilang, aku buta banget nih soal stock market atau pasar saham. Ya ada belajar-belajarnya, ada edukasinya, akhirnya jadi paham. Gue buta banget nih dalam hal apalagi bisnis F&B, restoran. Dan ketika ada yang mentoring dan segala macam, ya akhirnya dia paham. Gue buta banget tentang AFC. Terus apa yang Anda lakukan? Ayo ketik di kolom komen. Gue buta banget tentang AFC. Gue buta banget tentang MLM. So what you should do? Apa yang harus dilakukan? Ikut OLP, betul. Ya belajar, betul. Terus apa lagi? Belajar produknya, betul. Senin Sakra, betul. Belajar, betul. Browsing tentang AFC, betul. Involve community, betul. Cari mentor, betul. Terus apa lagi? Semua betul nih. Selalu upgrade diri, betul. Dia betul-betul semua. Tapi kalau ada orang bilang buta tentang AFC, ya berarti Anda mengedukasi lah tentang apa itu AFC. Ya, Anda edukasi dan beri pemahaman kepada mereka. Nah, cuma nanti PR-nya itu adalah bagaimana cara membuat satu story yang benar-benar bisa mengedukasi dan memberi pemahaman pada orang. Itu memang cerita yang akan next akan coba kita gali lagi. Karena kadang-kadang masih banyak orang, jangankan cerita ya. Pertama ketemu orang mau ngomong apa ya, mereka nggak tahu. Jangankan mengedukasi atau memberikan pemahaman. Mau ngomong pertama kali aja udah nggak tahu, bingung gitu. Iya kan? Ya, tapi ya itulah keadaan kita, keadaan market kita. Blackout.
Ya. Jadi kita nggak ada yang perlu kita salahkan. Ya. Jadi ini nggak mudah ya. Saya nggak bisa bilang ini mudah. Saya nggak bisa bilang mudah. Tapi kalau Anda niat membangun bisnis Anda long term, Anda akan sampai ke titik ini. Saya pengen tahu, siapa yang mau memang membangun bisnis IVF-nya untuk long term atau cuma coba-coba aja? Ayo, Anda bisa ketik. Ayo. Long term coach. Oke. Ya. Long term ya. Artinya kalau long term, ya, kalau Anda bilang long term, berarti Anda akan sampai ke titik ini. Ke titik di mana Anda harus memang bisa memberikan edukasi dan pemahaman, baik itu kepada prospek Anda, kepada tim Anda, atau kepada orang di sekitar Anda tentang apa yang Anda kerjakan. Ya. Jadi dari sekarang siapkan diri. Jadi jangan menjadi pemburu. Pemburu itu kan das, tembak, mati, kena, ya kan, nanti tes, tembak lagi. Filosofinya itu pemburu. Ya. Bukan filosofinya itu adalah farmer. Petani. Kalau petani itu kan telaten, dia memupuk, dia tanam dulu, dia paini dulu gitu. Oke, sampai di sini jelas ya. Makanya saya bilang tadi, teman-teman, ya. Ya, makanya teman-teman bahwa ini sangat basic, tapi menurut saya ini penting. Ya. Ini basic, tapi menurut saya penting. Kenapa menurut saya penting ini ya? Supaya walaupun Anda mungkin lupa habis ini atau cuman sekelas kayak dengar radio, tapi saya yakin ada dari Anda yang akan mulai memahami, oh iya ya aku harus begini. Dan pada akhirnya mungkin nggak sekarang, nanti Anda akan bilang gini, ih gue ingat banget nih. Mungkin Anda nanti di panggung udah sukses gitu kan, ternyata Anda mengedukasi orang, orang appreciate dengan apa yang Anda lakukan, orang senang dengan cara Anda mengedukasi dan memberikan pemahaman sehingga dia closing. Anda akan ingat muka saya. Betul kata Bang Indra itu. Ah, gitu. Ya kalau sekarang sih mungkin belum. Ya, Bang, ada yang bilang plus 62 nggak suka edukasi, maunya bikin tertarik saja. Maunya dibikin tertarik. Maksudnya gimana sih? Bang, ada yang bilang plus 62 nggak suka edukasi. Emang nggak suka? Nggak suka. Nggak suka mengedukasi. Dari dulu kita itu nggak suka. Pokoknya main hantam aja lah, bodo amat lah. Penting dapat duit. Nggak penting edukasi, yang penting closing. Gitu loh. Lah kalau misalkan dengan cara begitu kita bisa duplikasi dan jalan semua sih nggak masalah. Pertanyaannya, mungkin Satria bisa melakukan itu. Tapi gimana sama tim kamu yang newbie? Bisa nggak melakukan itu? Kan itu aja. Makanya di network marketing, bukan apa yang bisa kamu lakukan, tapi apa yang bisa diduplikasi. Ingat itu loh. Kalau kamu mungkin mau, bisa kamu lakukan itu. Tapi orang lain belum tentu. Tapi lambat kalau petani, Bang. Pertanyaan saya, petani ada sukses nggak? Pertanyaan saya, petani ada sukses nggak? Ibu Ida. Lihat. Terus emang Anda mau kejar apa gitu loh? Lambat atau ya mau lambat apa cepat itu kan apa yang mau Anda kejar? Iya panennya kan banyak. Gitu loh. Tapi kalau Anda mau coba jadi pemburu dan itu berhasil juga nggak apa-apa juga. Coba aja. Kan sesimpel itu kok kalau saya. Saya nggak mau bilang benar salah. Coba aja. Gitu loh.
Jadi kalau nanti misalkan Anda coba seperti berburu dan selalu hunting orang dan akhirnya nama brand Anda rusak, ya itu resiko Anda ya. Udah jangan ketemu lagi sama Bu Ida. Kita di prospek mulu sama dia tuh. Aduh, orangnya melem banget gitu. Malas ketemu dia. Itu berarti brand Anda rusak. Gitu loh. Ya kalau brand Anda rusak itu kan is your business gitu. Ya udah berarti salah Anda kan. Maksa-maksa gitu. Jadi tadi saya banyak ketemu teman-teman AFC di hotel ya. Saya cuma bilang begini. Kalau kamu treat bisnis ini tidak seperti real bisnis, tidak seperti sama dengan bisnis lainnya, kamu akan kecewa. Kenapa saya bilang begitu? Bisnis ini yang Anda jalan di bisnis AFC, kamu harus treat seperti real bisnis. Real bisnis itu bisnis yang real. Artinya di sini bisa mendapatkan duit, ya. Tapi di sini juga butuh strategi, butuh kreativitas, butuh modal. Apalagi? Untuk mulai butuh apalagi? Butuh banyak yang seperti buka restoran sama kan? Komitmen, butuh komitmen. Apalagi? Butuh integritas, butuh kesabaran, bangunnya pasti long term. Emang ada bangun restoran langsung 1 minggu, 2 minggu langsung booming? Kan juga. Yang berbeda dengan model bisnis konvensional adalah di resikonya kalau kita di sini nggak terlalu besar, mungkin karena resikonya nggak terlalu besar, orang terlalu sepele dengan industri bisnis ini gitu. Itu aja sebenarnya. Karena menurut banyak orang dengan modal 20 juta, tadi saya ketemu salah satu ini ya. Saya pengen tahu siapa di sini pengusaha atau entrepreneur yang punya bisnis. Saya pengen tahu. Selain AFC ya. Selain AFC. Saya pengen tahu waktu pertama Anda pengusaha buka bisnisnya modalnya berapa sih? Saya pengen tahu modalnya berapa. Waktu pertama buka bisnisnya modalnya berapa? Saya pengen tahu aja. $5 juta, ratusan juta, tambah leban 10 juta. Iya berapa ya? 100 juta. Oke. Oke. 100 juta. Tadi 3,5 juta. Oke. Buka resto 25 juta. Oke. 10 juta buka bengkel awal. Oke. Ratusan juta. Terus ada lagi. Terus siapa lagi? Bisnis yang ada di sini, alasanmu. Apalagi apalagi itu aja. Is good business or not? Itu bisnis yang great business, very good business. Oke. So, apalagi yang mau dialaskan? Apalagi alasanmu? Apalagi apalagi kamu mau mungkin konsultasi dengan semua para entrepreneur pengusaha atau manapun. 20 juta 2,5 tahun dapat 2 miliar is good business. Kamu tanya sama siapapun lah. Even dia mungkin seorang konglomerat pun pasti dia akan dia bilang good business.
Lu mau tanya siapa kek? Itu good business. Makanya network marketing itu nggak perfect. Ya. Itu tidak sempurna. Just better. Just better. Dengan modal 20 juta. Yuk coba deh ke Diamond lah. Gimana sih yang lu kerjain sekarang? Yang nggak dapat uang ya. Yang nggak dapat uang ya betul Alisa. Ya. Jadi umur 65 tahun. Nah, saya mau tanya kepada 290 orang di sini. Apa yang mau Anda ragukan lagi? 2,5 tahun. 20 juta. Saya nggak ngomong muluk-muluk loh. Aku bukan bilang. Ini yang aku tanya tadi langsung. 65 tahun, 2,5 tahun dari modal 20 juta, alasan umur, alasan apa, gaptek, alasan apa lagi? Apalagi yang mau dicari alasan? Alasan apa lagi? Produknya mahal, mau alasan apa lagi? Coba deh, ketik di kolom komen. Gue pengen denger deh alasannya apa lagi. Gitu loh, malas jalan. Kalau malas nggak ada obatnya lah. Ya, lu buka restoran kalau malas bangkrut. Lu buka travel kalau belum dulu deh. Belum dulu deh. Nggak sanggup ditolak. Biasanya gengsi. Produk kadang nggak kejangkau sama ekonomi ke bawah. Aduh, kamu berarti nggak dengar tadi aku Caca. Mungkin latar belakang orang kaya bang, jadi relasinya banyak orang kaya. Come on. Itu to excuse tuh. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Caca baru join, makanya tadi belum dengar. Saya udah jelasin tadi itu. Mungkin latar belakangnya orang kaya bang, jadi relasinya terlalu banyak orang kaya. Come on, bukan begitu. Itu kalau kita punya pola pikir seperti begitu, ya kita akan begitu terus. Jangan bilang itu orang. Saya ketemu kemarin di Solo, dia cleaning service, dia prospek closing, dia punya bukan apa, satu pengusaha yang punya banyak cabang. Udahlah, tuh dalam coach jelek, iya dong, apalagi lah. Harusnya berbuka tembok bang, bukan berbuka tembok lain, bukan berbuka tembok, bukan itu maksud saya. Apalagi gitu loh, ini apa? Maksudnya lu harus betul-betul dalam keyakinan yang tidak bisa digoyahkan orang lagi gitu loh. Apa yang lu ragukan lagi? Apalagi yang kau dustakan gitu loh. Yang di depan mata nih udah, aduh, lu udah tahu good business. Lu udah tahu itu, apalagi ya? Kayak nggak mungkin bang. Aduh, mati lagi tuh. Aduh, bantu dulu gue nih, leader-leader AFC. Gak mungkin katanya, lu terima duit betul gak sih ini leader-leader AFC? Ayo, bantu gue dulu. Aduh, beneran gak terima duitnya nih? Aduh, aku bukan mempromosikan duitnya. No. Aku cuma bilang, kamu sebagai entrepreneur, itu good business apa enggak, itu aja. Itu dia coach not me, gitu. Kayaknya mikirnya coach. Dia coach not me. Ya berarti memang, ya mungkin marketing bukan pilihanmu, bukan cocok buatmu. Ya mungkin ini kamu jadi customer aja kali. Mungkin kamu bisa cari bisnis lain. Dijalankan dulu aja kalau nemu klik. Enggak, dijalankan dulu aja. Ini kalau dijalankan dulu aja pasrah banget, enggak gitu. Buka restoran, yang penting dijalankan aja dulu, nanti kok akan ada yang beli. Enggak bisa gitu buka restoran. Ini loh
ya. Belum dalam pemahaman. Jalan-jalan itu sehat, yang nggak jalan sehat itu dijalanin aja dulu. Jadi pengen tahu bisnis yang nggak dijalankan bisa dapat cuan. Iya, 2,5 tahun buat bikin SOP perusahaan doang. AFC 2,5 tahun dah nikmati hasilnya. Gali aja terus pasti dapat di lapangan gitu. Oke, Satria. Yang penting actionnya. Awalnya saya kurang yakin, tetapi setelah ikut Zoom saya coba kuatkan mental. Orang yang berjiwa marketing tidak akan pelihara virus pecundang ya Bang. Siap. Saya ini mengulang-ulang sekali lagi ya. Saya cuma mengulang-ulang begini. Karena masih hari ini saya ketemu dia. 2,5 tahun. Saya sebagai entrepreneur. 2,5 tahun. Modal 20 juta. Itu good business banget. 65 tahun. Apalagi ya? Apa ya maksudnya? Coba kan lah. Apalagi alasannya coba. Lu jangan jawab ke gue deh. Coba jawab ke diri lu sendiri. Apalagi coba. Mau harus apalagi yang lu tunggu lagi tuh maksudnya. Ini ada yang Derek nih. Aku juga bingung Bang. Aku punya usaha yang modalnya eman. Tetap aja belum bisa jalan MLM. Padahal tahu MLM itu gila banget hasilnya. Nah itu dia. Derek ini ngaku nih. Lebih bagus gua kayak Derek ini dia ngaku nih. Jujur dia. Aku punya bisnis eman katanya. Bisnis dia eman. Tapi dia tahu yang bisa hasil. Tapi dia nggak bisa serius. Coba bayangin tuh. Bayangin tuh. Derek nih loh. Aku bisnisnya eman katanya. Tapi gue juga kan bingung kan. Coba lo. Maksudnya coba kita pikirkan sama-sama kan. Lucu kan. Alasannya. Kalau menurut aku sebenarnya semua itu hanya karena Anda tidak treat bisnis Anda saat ini. Bisnis AFC Anda itu. Seperti real bisnis. Anda membuat. Mungkin beda treat bisnis. Gitu loh. Beda treat real bisnis sama part bisnis loh. Maksudnya apa? Part time bisnis. Anda bisa men-treat real bisnis secara part time itu bisa. Tapi Anda belum treat bisnis ini seperti real bisnis. Itu problemnya. Rezeki orang beda-beda, semua akan indah pada waktunya gitu katanya coach. Iya, karena dia tidur terlalu miring. Makanya bikin status. Semua indah pada waktunya, rezeki orang beda-beda. Hei, keong racun, kau tidur terlalu miring. Bangun katanya kan. Rezeki orang beda-beda. Keong racun lah, ya kan. Itu kan aduh, kau tidur terlalu miring. Miring kali tidurnya, gimana enggak? Ya, rezeki berbeda-beda, tapi kan kita juga ikhtiar dan bekerja keras kan. Bekerja cerdas. Jadi Arca Candi Borobudur, keluar keong racun. Ya. Jadi ya saya maunya gini teman-teman. Kenapa saya ngomong soal mengedukasi dan understanding? Saya dari tadi ini lagi coba mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada Anda melalui sukses story atau cara cerita yang tadi saya dengar dari seorang mami dari Bali itu yang umur 65 tahun. Ini yang saya lakukan dan saya coba mengedukasi Anda dan memberi pemahaman. Sampai teman-teman ini, iya ya. Kenapa ya dia bisa 65 tahun dan ini good business. Kecuali ini menurut Anda gak good business. Dari tadi saya belum bisa temukan satu alasan yang bisa membuat saya ragu dengan ini good business or not. Kan semua kan ada yang bilang mungkin dia temannya orang kaya dulu dan mungkin orang kaya. Umur 65 tahun dari Bali, Inspire. Itu upline-nya Christine. Timnya itulah, timnya. Pokoknya timnya
timnya Dr. Yu di Bali. Ya Bang Indra lakukan dengan baca chat-chat teman ini bisa tiru, bisa bikin yang ngechat jadi merasa sebagai orang penting. Ya, saya tetap baca. Tanya Bu Yeni Azza. Ya, Bu Yeni Azza. Ya, tadi Cici tadi pokoknya samurai Cici itu. Maksud saya ini kan kadang-kadang kalau kita dalam kesadaran ya panggilannya Mami. Kalau kita dalam kesadaran seperti ini kan kita susah mencari alasan apa yang kurangnya di diri kita. Kalau kita bilang, oh dia itu influencer, wajar dong Bang, gini-gini. Ini Mami, 65 tahun. Lu mau laksanakan apa lagi sih? Bang Indra nanya ke apa saja yang dilakukan si Mami tiap hari dan bisa tiru. Dia action, presentasi, prospek terus. Apa perlu proses untuk berubah mindset Bang? Jadi bisa buka mata dan pikiran bikin lebar. Kita nggak bisa merubah mindset orang loh. Kita cuma bisa menginspire orang. Kita nggak bisa merubah orang. Istri kita aja kita bisa rubah. Suami kita juga kita nggak bisa rubah. Yang bisa berubah itulah dirinya sendiri. Ketika dia circumstances-nya lingkungannya berubah, dia yang memutuskan dirinya untuk berubah baru bisa berubah, nggak bisa. Bang mau tanya, bisa nggak member kita yang sudah join awalnya dengan cara hunter dan sudah member, tapi mau kembalikan dengan cara partner? Boleh dong. Nah, itulah gunanya bawa terus ke dalam Zoom seperti ini. Jadi pelan-pelan mereka kan tereducate. Janganlah Anda satu kali langsung pengen merasakan manfaatnya, jangan dulu lah. 1, 2 kali, 3 kali. Kalau pengen lebih intensif ya masukin ke ILP. Udah sederhana itu. Kalau enggak ya di sini aja juga nggak masalah. Gitu. Santai aja. Maksudnya gini loh. Terasa lama farmer itu karena Anda prospek Anda cuma satu dibina, terus tunggu. Ya lama. Tapi hari ini 10, besok 10, besok 10, besok 10, besok 10, besok 10. Yang pasti 3 bulan udah 10. Yang sini mulai bertumbuh, menuai, yang sana baru lagi semua. Ya cepatlah. Ya begitulah cara kerjanya. Jadi nanti panennya tiap hari jatuhnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tentang education dan understanding? Tapi saya lagi cerita tadi itu tidak untuk mendemotivasi Anda ya. Saya cuma bertanya, hai teman-temanku yang di AFC. Apakah 20 juta modal bisnis dengan time frame 2,5 tahun dan bisa menghasilkan lebih kurang 2,5 miliar, is good business or not? Itu aja pertanyaan saya. Coba bawa dalam mimpi dan dalam doa Anda nanti. Ya. Is good business. Jadi bukan saya bilang besar, enggak. Is good business or not? Kalau memang good business, kenapa lu nggak fight misalkan? Kenapa lu nggak kaki jadi kepala, kepala jadi kaki? Kenapa lu cuma selalu sibuk mencari alasan untuk membenarkan semua tindakan-tindakan yang sedang lu lakukan saat ini? Kenapa kita pusing mencari alasan dibandingkan kita langsung take action? Gitu. Ya tapi saya sadar juga sih. Nggak semua orang bisa sukses di bisnis ini sih. Nggak semua. Ya, nggak semua. Lebih banyak yang gagal. Karena nggak percaya modal kecil benar-benar berhasil bikin hasil yang besar. Ya karena itu tadi, karena mereka nggak percaya sama marketing. Mereka selalu percaya bisnis modal besar menghasilkan hasil besar. Memang selalu begitu. Ada kadang-kadang orang anggap marketing ini bisnis orang yang putus asa. Orang-orang yang nggak punya duit. Orang-orang
yang exit plan yang nggak tahu mau ngapain lagi dalam hidupnya, makanya dia pilih network marketing. Nyari tahu dia, ibu yang 65 tahun namanya Ibu Chandra Dewi. Nyari tahu sih Suwanda ini dan bangga dengan casing bukan esensi. Yes. Harus kerja keras dan mau belajar. Action, action, dan action. Yes. Mindset perlu dirubah. Sekali lagi, saya ulangin. Apakah modal 20 juta dengan waktu 2,5 tahun bisa menghasilkan 2,5 miliar dengan umur yang 65 tahun, itu good business or not? Sekali lagi. Gue bikin lu terngiang-ngiang di kepala lu. Oh, terngiang-ngiang. Aduh, bener Bang, Melo bisnis periode kata teman-teman karena modalnya kecil. Ya, bener. Derek bener, bisnis. Ya, karena modalnya kecil. Nggak, mereka gak yakin. Brainstorming mantan Bang. Brainstormingnya mantan Bang. Gimana sih? Oh, mantap ya. Brainstorming mantan. Ya. Ibu Chandra Dewi namanya. Jadi, clear ya guys ya. Lagi Bang, ulangi. Ulangi katanya. Perlu diperjuangkan dengan itu maksud saya. Kalau kondisi lu sekarang lagi susah, lagi banyak utang, lagi banyak keluhan dengan finansial, lagi banyak apa lagi? Pokoknya dengan keadaan ekonomi kamu loh. Ya. Dan kamu tahu kamu udah di kendaraan yang tepat. Misalkan saat ini ada yang bisa seperti itu. Apalagi yang kamu tunggu gitu loh maksud saya. Apalagi gitu loh. Udah kondisi kamu ini udah butuhkan. Sementara ada ibu-ibu umur 65 tahun bisa seperti itu. Gitu. Jadi ini masih tanda tanya besar sih buat saya. Tapi di satu sisi saya juga percaya yang dengan namanya hukum alam. Bahwa gak semua orang sama. Semua orang pasti berbeda. Saya percaya juga dengan hukum yang namanya gak semua orang pengen sukses. Gak semua orang pengen sukses. Kita lebih nyaman ya dengan cara kita memberikan excuse. Aduh Bang, sorry Bang, aku jaga anak, gak bisa keluar. Saya tahu memang betul jaga anak, dia punya anak masih kecil. Tapi saya hari ini, kemanapun saya nih sekarang, anak-anak saya dari kecil nih bertiga nih ikut terus nih, padahal masih sekolah. Dari kecil, dari zaman saya lagi masih aktif di network marketing, mereka kemana-mana saya ajak. Ya artinya kan, ya nggak alasan juga kan sebetulnya kan. Jadi modal 20 juta dalam 2,5 tahun bisa dapat 2,5 M di usia 65 tahun. Is good business or not? Jennifer Cynthia bilang teringat-ingat Bang katanya. Ayo, siapa yang terngiang-ngiang di kepalanya deh tuh? Ayo, ketik. Kali ini zoomnya Bang Indra beda katanya. Ya. Terngiang-ngiang betul banget. Saya juga sangat terbantu sama kebutuhan saya semua di FC meski saya baru Toreda. It's okay lah. Tapi maksud saya, is good business or not? Siapa yang terngiang-ngiang di kepalanya sekarang? Gila Bang Indra dibikin saya. Saya udah 1 tahun marketing sales, tapi waktu jadi sales saya termasuk banyak dapat komisi tiap bulannya dibandingkan teman. Tapi kok di FC rasanya sulit banget Bang. Itu ada masalah Bu Ida. Ya. Ya. Itu there is problem with you. Salah malah modal dengkul. Saya malah modal dengkul Bang. Iya. Ada yang bilang ya produknya mahal karena beberapa persen untuk bonus yang di atas ya. Padahal asli harga produk mungkin nggak segitu. Kita harus jawab apa Bang? Maaf karena saya di sini baru belajar. Budi,
Ada yang bilang iya produk mahal karena beberapa persen untuk bonus yang di atas hasilnya. Nah pertanyaan saya sekarang, dia nanya harga HPP. Lah sekarang tanya dia beli iPhone itu sekarang harga iPhone 19 25 juta atau 25 juta. Emang harga HPP iPhone 25 juta? Tanya dulu. Harga pokoknya iPhone itu berapa? Paling cuma $200, $300. Cok jawab juga begitu. Kamu beli baju di Zara 1 juta kaos. Emang modalnya 1.000? Ya. Ya. Jadi itu hanya pikiran orang-orang yang selalu mempertanyakan dan skeptis dengan industri ini, tapi selalu mencari cara untuk bagaimana menjatuhkan. Ya. Biasa itu. Tapi Anda harus bisa menghandle objection. Artinya ada yang bilang produk mahal karena beberapa persen untuk produk. Sekarang tanya apa produk paling mahal lagi? Rolex. Rolex. Emang mereka jual jam apa? Rolex jual apa dia? Emang HPP-nya Rolex nyampe $10.000 ya? Kagak lah. Ya, gengsi, prestis dan kebang. Yes. Saya mantan marketing handphone, bahkan harga dia lagi buat marketing bisa sampai 800.000. Yes. Saya harus belajar dari senior Bu ini. Ya. Jadi clear ya guys ya. Jadi apapun sebenarnya itu, berikanlah edukasi dan pemahaman sama orang. Don't debat. Jangan berdebat. Ya. Aku mau ngakak Bang, beli iPhone 20 juta untuk bisnis yang dapat 2M kok bingung. Maksudnya aku mau ngakak Bang. Beli iPhone 20 juta. Gimana nih? Gue pengen tahu. Beli iPhone 20 juta untuk bisnis yang dapat 2M kok bingung. Nah iya makanya itu 15 tahun saya jadi karyawan saya itu cuma dapat 600 juta. Gaji plus bonus. 15 tahun loh. Jual tahu goreng modal 700 dijual 1.000. Dan ambil berapa persen tuh. Ya makanya aku bilang 20 juta 12 tahun. Sangat terngiang di kepala Pak. Kerja bertahun-tahun nggak pernah kepikiran dong miliar. Keren Pak. Ya. Pokoknya itu. Ya. Teman-teman harus mulai berpikir seperti itu. Jadi 2,5 tahun bisa dapat 2,5 miliar, modal 20 juta. Good business or not? Maksudnya kalau beli iPhone 20 juta nggak mikir, non in return. Iya. Iya. Ya gitu, orang tuh gitu. Jadi orang mau pun ngutang beli iPhone. Ngutang buat bisnis mereka nggak mau. Apalagi ngerjain bisnis MLM nggak mau mereka. Gitu loh. Nggak mau mereka. Nggak kebuka pikirannya. Kalau bisa sih bisnis yang nggak kerja dapat duit gitu loh. Bisnis yang nggak usah kerja tapi dapat duit mengalir terus. Keluarga plus 62 ya hidupnya begitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Gitu guys. Ya. Udah slide-nya sudah selesai ya. Untuk malam ini kita agak sederhana saja malam ini ya. Tidak terlalu berapi-api, tapi intinya adalah saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa esensi dari bisnis kita ini adalah education dan juga understanding. Baik itu mengedukasi tentang produk, tidak istilahnya langsung hard selling, tapi kalau memang berbicara tentang imun, ya mengedukasilah tentang pentingnya imun. Ya makanya kamu harus paham kenapa orang, misalkan kamu produk AFC apa, paten apa, ada paten itu, ya kamu edukasi tentang itu, maksudnya tentang manfaatnya itu gitu loh. Jadi jangan langsung langsung jualan gitu loh, tapi berikan mereka edukasi sampai ke titik yang mereka pas gitu loh, dia bisa terima gitu. Nggak usah tinggi-tinggi kali ilmunya, yang penting mereka udah pahamannya udah mantap itu kan gitu kan, ya kan nggak usah pakai bahasa kamu tahu kemarin itu aja ya, salah satu gue lupa dari mana yang cerita tuh, dari Udin atau dari Ginong gue lupa tuh. Dia tuh nggak bisa ngomong utsukushi, dia ngomong tuh masturbasi. Closing loh, beli produknya loh.
Dia nggak bisa loh ngomong usi. Dia ngomongnya ini produknya namanya masturbasi, closing loh. Ada loh, sampai kakak tuh. Kok bisa kayak gitu? Itu cerita real loh. Iya dia ngomong itu. Dia ngomong itu. Lu gue cerita aja, aduh kocak banget. Dia nggak bisa ngomong usi, bukannya dia buat-buat. Ya, dia ngomongnya jadi masturbasi gitu. Tapi closing di orang juga produknya. Itu kan sejarah itu di dalam dunia bisnis dan marketing. Ya. Salah aja closing apalagi bener ya Bang. Iyalah. Itu dia berarti pede banget ngomongnya itu. Ya bukan. Kalau menurut saya itu kenapa orang beli itu karena mungkin hubungan mereka bagus. Ada trust di situ. Jadi mau dia bilang apapun bahasanya, kusukusi orang beli aja udah. Itu loh. Ya itu yang kalau saya lihat gitu. Jadi udah ada level trust yang tinggi di situ. Ya. Aku rasa itu aja malam ini ya teman-teman ya. Kita akan sambung minggu depan. Lanjut ternyata ya. Ya, nanti kita tunggu informasi selanjutnya lah. Lanjut terus Bang, kode katanya. Singkat padat menyayat Bang. Malam ini kalem nih coach katanya. Iya lagi kalem. Gue udah apa banget semalam nih. Jadi harus dengan cara kode tuh Bang Angga katanya. Angga lagi di pesawat. Sungguh terngiang-ngiang si Erik. Ya terngiang-ngiang lah kamu. Emang canggih Bang Indra. Nodongnya ke manajemen. Nodongnya ke manajemen.